Halo kawan-kawan semua, selamat datang di diskusi meletre. Karena semakin meletre semakin asik. Pertama-tama perkenalkan, saya Andreas Erik Sujadi dari KKN Universitas Atmajaya Yogyakarta 80, kelompok 38. Video ini dibuat dengan kesadaran dan akal sehat. Pada diskusi meletre ini, kita akan membahas tentang kewirausahaan pembuatan keramba apung ikan air payau. Demi mempersingkat waktu, mari kita gas ngeng. Selamat menyaksikan kawan-kawan. Desa Donotirto merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini merupakan desa yang dilewati oleh jalur utama menuju pantai Parangtritis. Salah satu potensi yang ada di desa ini adalah adanya sungai besar yang bernama Kali Opak. Kali Opak ini memiliki kelebihan, yaitu bentang kali yang mencapai 155 meter pada sisi yang bersinggungan dengan desa Donotirto. Angka ini didapatkan melalui pengukuran jarak aplikasi Earth. Selain itu, pada sungai ini juga telah dibangun bendung yang dapat menaikkan kedalaman air. Tentunya hal ini dapat dijadikan keuntungan jika masyarakat dapat memanfaatkan sungai ini dengan baik. Salah satu potensi yang dapat dikerjakan adalah dengan pembuatan keramba apung ikan air payau pada Kali Opak. Keramba apung adalah salah satu teknik dalam aquaculture. Pembuatan keramba ditunjukkan untuk pembibitan dan pengembangan ikan, baik itu yang digunakan sebagai ikan konsumsi maupun konservasi. Keramba apung dapat dibuat dengan bahan-bahan yang sederhana dan tidak membutuhkan kemampuan khusus. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung menuju ke TKP. Nah, pada saat ini kita akan melakukan pembersihan sungai terlebih dahulu sebelum melakukan pembuatan keramba. Sungai yang direncanakan harus dari sampah-sampah seperti kayu, plastik, dan timbunan pasir serta batu yang menumpuk di dasar sungai. Hal ini tentunya bertujuan untuk meminimalisir sampah yang dapat tersangkut pada keramba. Sampah yang terbawa arus dan menyangkut pada keramba dapat mengotori habitat ikan dan merusak fasilitas keramba, seperti jaring ikan yang terpasang dapat menjadi robek. Setelah pembersihan sungai, proses selanjutnya adalah pembuatan keramba apung. Keramba apung terdiri dari bahan utama, yaitu bambu atau kayu sebagai tempat pijakan dan pangkal jaring, drum pelampung sebagai komponen utama keramba yang dapat mengambang, dan jaring ikan 2 lapis yang digunakan untuk proses pembibitan hingga pemanenan ikan. Pada beberapa keramba ditambahkan juga saung penjaga keramba. Pada satu petak keramba memiliki ukuran sekitar 14 meter persegi dengan kedalaman 9 meter. Keramba biasanya terdiri dari 2 atau 4 petak. Setelah pembuatan keramba apung, proses selanjutnya adalah pemasangan jaring. Jaring pada satu petak keramba terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah jaring bagian lapis dalam yang memiliki ukuran 7 meter x 7 meter dengan kedalaman 4 meter. Setelah itu, terdapat jaring lapis luar yang memiliki ukuran 14 meter x 14 meter dengan kedalaman 9 meter. Fungsi dari pemisahan ini adalah untuk membedakan ikan yang akan dibibitkan. Dengan adanya pemisahan jaring, pada satu petak keramba dapat diisi dengan 2 jenis ikan yang berbeda. Selanjutnya adalah proses pembibitan ikan. Berdasarkan kondisi geografis, perancangan keramba dilakukan pada Kali Opak yang berdekatan dengan Laut Selatan Jawa. Air yang mengalir pada Kali Opak sisi desa Donotirto adalah air payau
yakni campuran antara air tawar dan air asin, sehingga ikan yang dilakukan proses pembibitan adalah ikan air payau seperti ikan mujair, ikan nila, ikan bandeng, dan ikan merah. Kemudian kita akan membahas mengenai pemberian pakan. Ikan yang telah dilakukan pembibitan harus secara berkala diberi pakan. Pakan yang digunakan adalah pelet. Pemberian pakan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan, tergantung dari masing-masing jenis ikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian pakan adalah pengecekan kualitas pakan yang baik. Pakan yang tercampur dengan bahan lain yang berbahaya dapat membuat ikan menjadi mati dan menyebabkan gagal panen. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah cukup jelas mengenai proses pembuatan keramba apung? Setelah ini, saya akan menjelaskan tentang budidaya dan waktu panen. Dari berbagai macam jenis ikan, yang menjadi komoditas dalam pembudidayaan keramba apung adalah ikan bawal, ikan mas, dan ikan nila. Terdapat dua pola budidaya yang akan dikembangkan, yaitu pola pertama adalah budidaya ikan nila dan ikan mas. Dan untuk pola yang kedua adalah pola budidaya ikan nila dan ikan bawal. Pola pertama yaitu pola pembudidayaan ikan nila serta ikan mas. Ikan mas yang telah disiapkan ditebar pada kolam petak bagian pertama dengan rata-rata jumlah penebaran adalah 71,41 kg per petak. Kemudian untuk ikan nila dilakukan penebaran di dalam jaring lapis kedua dengan rata-rata penebaran adalah 69,19 kg per petak. Untuk produksi ikan mas dalam satu musim adalah 4 bulan, sehingga pembudidayaan ikan mas dapat dilakukan selama 3 musim tanam dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian untuk ikan nila dapat dilakukan pembudidayaan sebanyak 2 musim dalam 1 tahun, karena perkembangan ikan nila di dalam jaring lapis kedua memiliki perkembangan yang kurang cepat, serta hanya memperoleh sisa makanan dari ikan mas yang telah diberi pakanan dalam jaring lapis pertama. Pola kedua adalah budidaya ikan nila dan ikan bawal. Untuk ikan bawal sendiri akan ditebar dalam jaring lapis pertama dengan tingkat kepadatan penebaran rata-rata 122,28 kg per petak. Kemudian pada jaring lapis kedua, ikan nila dilakukan penebaran dengan rata-rata kepadatan 60,51 kg per petak. Pembesaran ikan bawal selama 1 musim hanyalah 2 bulan saja, sehingga dalam 1 tahun terdapat 6 kali masa tanam. Sedangkan dalam pembesaran ikan nila dilakukan selama 6 bulan dalam waktu 1 musimnya, sehingga dalam 1 tahun akan dilakukan 2 kali masa tanam. Sekian adalah akhir dari penjelasan tentang budidaya ikan dalam keramba apung. Untuk kurang lebihnya, kami mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama Diskusi Meletre.